Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 4? Alhamdulillah pada sehat semuanya ya. Bertemu lagi pelajaran PJOK kelas 4B yang diajar oleh Ustadz Hermawan. Baik anak-anak kelas 4, sekarang kita memasuki pembelajaran ketiga, yaitu variasi gerak dasar, jalan, lari, lompat, dan lempar dalam atletik. Baik anak-anak, selanjutnya tujuan pembelajaran. Nah, di sini tujuan pembelajarannya memahami variasi gerak dasar, jalan, lari, lompat, dan lempar melalui permainan atau olahraga yang dimodifikasi dan atau olahraga tradisional dengan baik dan benar. Mempraktikkan variasi gerak dasar, jalan, lari, lompat, dan lempar melalui permainan olahraga yang dimodifikasi dan atau olahraga tradisional dengan baik dan benar. Baiklah anak-anak, yang pertama kita akan membahas tentang jalan cepat. Nah, apa itu jalan cepat? Jalan cepat adalah gerak maju langkah kaki yang dilakukan sedemikian rupa sehingga kontak dengan tanah tetap terpelihara dan tidak terputus. Baik anak-anak, nah sekarang teknik jalan cepat. Nah, teknik jalan cepat dapat dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu A. Teknik start, B. Teknik berjalan cepat, C. Teknik melewati garis finish. Nah, coba anak-anak perhatian pada gambar di sini ya. Ini adalah contoh gambar teknik jalan cepat. Baik anak-anak, sekarang teknik berjalan dalam berjalan cepat dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut. 1. Togok. Saat bergerak maju, badan cenderung lebih condong ke depan atau ke belakang. 2. Gerakan lengan. Bahu rileks atau tidak tegang dan ayunan gerak yang wajar. 3. Gerakan kaki. Ada 4. 1. Gerak dorong dari kaki belakang. 2. Kaki bergerak ke depan dari tumit, telapak kaki, dan jari-jari kaki. 3. Meletakkan kaki dengan mudah atau ringan. 4. Gerakan kaki mendatar, bukan melompat. Nah, yang keempat adalah gerakan pinggang. Gerakan pinggang dibagi jadi 3. 1. Sandi panggul baik yang fleksibel. 2. Berjalan pada garis lurus. 3. Berjalan dengan gerak memutar pada sendi panggul. Oke anak-anak, selanjutnya yang kedua, lari jarak pendek. Lari adalah cara memindahkan tubuh ke depan secara cepat sejak dari start sampai finish dengan kecepatan maksimal. Lari jarak pendek dapat dilakukan di stadion atau lapangan pertandingan yang berbentuk oval dengan panjang lintasan tidak kurang dari 400 meter. Baik anak-anak, selanjutnya bentuk latihan lari jarak pendek. A. Lari di tempat. Adapun langkah-langkah adalah sebagai berikut. 1. Pertama, lakukan lari di tempat. Lalu angkatlah lutut ke depan setinggi paha. 2. Pada saat lari di tempat, bagian kaki yang mendarat adalah
ujung kaki. 3. Ujung kaki depan yang mendarat, bukan tumit. 4. Lakukan latihan berulang-ulang. Latihan dasar ABC. Ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan dasar lari dan mengembangkan koordinasi gerak lari jarak pendek. Yaitu ada 3. 1. Berlarilah dengan ketukan. 2. Tumit menendang pantat. 3. Lakukan berulang-ulang. Oke anak-anak, selanjutnya teknik dasar lari jarak pendek. Teknik dasar lari jarak pendek dilakukan dengan cara 1. Saat melakukan lari cepat, hendaknya posisi badan sedikit condong ke depan. 2. Langkah atau gerakan kaki harus panjang dan dilakukan secepat mungkin. 3. Gerakan lengan saat lari cepat dilakukan secara wajar. Jari-jari tangan menggenggam rileks dan ayunan tangan yang terkoordinasi akan membentuk suatu persilangan. 4. Melewati garis finish. Nah, coba anak-anak perhatikan pada gambar berikut ini ya. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita membahas tentang lompat jauh. Ada yang tahu lompat jauh itu apa? Lompat jauh adalah gerakan melompat yang ditandai dengan gerakan melayang di udara. Lapangan lompat jauh adalah berupa bak berisi pasir dan lintasan untuk awalan. Baik anak-anak, selanjutnya teknik dasar lompat jauh gaya jongkok. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar di bawah ini ya. Pertama-tama untuk melakukan lompat jauh, kita awalan berupa lari cepat, dan setelah itu melakukan tolakan melakukan kaki yang terkuat, kaki kanan atau kaki kiri untuk melakukan tolakan. Nah, setelah melakukan tolakan akan posisi di udara, melayang. Setelah melayang, posisi melayang di udara, kita akan mendarat. Posisi mendarat menggunakan 2 kaki. Nah, seperti itu anak-anak, bisa dipahami? Oke anak-anak, selanjutnya tahap latihan lompat jauh gaya jongkok adalah sebagai berikut. Ada 4. Yang pertama, awalan. Awalan dilakukan dengan lari cepat, kurang lebih 15 sampai 20 meter dari papan tolakan. Dilakukan dengan lari pelan, kemudian cepat dan cepat sekali. Yang kedua, menumpu atau tolakan. Gunakan kaki terkuat untuk menumpu ketika mencapai papan tolakan. Melompatlah kuat-kuat dari papan tolakan. Nah, pas tolakan itu menggunakan kaki yang terkuat ya anak-anak, kaki kanan atau kaki kiri. Yang ketiga, melayang di udara. Saat melayang, jagalah keseimbangan supaya bisa mendarat dengan sempurna. Yang keempat, mendarat. Condongkan badan ke depan saat kaki menyentuh pasir supaya badan tidak jatuh ke belakang. Tangan dijulurkan ke depan dan mendaratlah dengan 2 kaki.
Baiklah anak-anak, yang terakhir kita akan membahas lempar turbo. Lempar turbo adalah dasar dari lempar lembing. Lempar lembing terdiri dari dua kata, yaitu lempar dan lembing. Lempar yang berarti usaha untuk membuang jauh-jauh, dan lembing adalah tongkat yang berujung runcing yang dibuang jauh-jauh. Baik anak-anak, selanjutnya teknik melakukan lempar turbo. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar di bawah ini. Teknik lempar turbo ada dua, awalan dan lemparan. 1. Awalan. Turbo dipegang mendatar di atas bahu. Bagian atas turbo dinaikkan di atas atau setinggi kepala. Dilakukan dengan rileks. Yang kedua, lemparan. Lempar turbo diawali dengan awalan 5 meter. Setelah melakukan awalan pendek, lemparkan turbo ke area lemparan dengan dibatasi garis lempar. Seperti itu anak-anak. Oke anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini tentang variasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar dalam atletik. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat dipahami dan dimengerti dengan mudah dan baik. Semoga pandemi ini segera berakhir agar kita bisa belajar seperti biasanya. Pesan Ustadz, jangan lupa beribadah di rumah dan jaga kesehatan agar kita bisa belajar dengan baik. Sekian dari Ustadz ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.